Dan yang terakhir, percaya adalah jembatan menuju keberhasilan. Nah sahabat, kalau ingin hidup Anda diubahkan, Anda harus belajar percaya, walaupun tidak masuk akal sekalipun. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822 7498 7788 atau melalui email di cahyacintanegeri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk keluarga Gracia dimanapun Anda berada. Kita berjumpa siang hari ini, hari yang kita dapat nikmati di hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Program Harmoni hadir bersama saya Eko sampai pukul 12 nanti. Dan di 1 jam yang pertama keluarga Gracia, kami akan menghadirkan perbincangan kerjasama Radio Suara Gracia FM dan BNN Kota Cirebon. Di kesempatan siang hari ini sudah bersama saya di studio Kepala BNN Kota Cirebon, Pak AKBP Yaya Satya Nagara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana? Sehat selalu. Sehat selalu ya, Pak ya. Walaupun banyak aktivitas, tetap semangat ya, Pak ya. Harus. Oke, Pak Yaya, terima kasih sudah hadir di studio Suara Gracia FM siang hari ini, dan kita punya topik yang menarik dalam perbincangan kita di program spesial ini, di mana keluarga Gracia juga bisa bergabung untuk mungkin punya pertanyaan, punya tanggapan, punya hal-hal yang ingin diungkapkan terkait dengan narkotika. Anda bisa bergabung bersama kami juga di SMS, di WhatsApp ya 0817 222 959 atau di telepon. Pak Yaya, topik kita hari ini tentang War of Drugs. On drugs. Ya, War on Drugs. Apa yang melatar belakangi munculnya War on Drugs ini? Baik, untuk para pemirsa Suara Gracia 95,9 FM yang berbahagia, pada pagi hari ini mungkin saya mengucapkan salam sejahtera dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Baiklah, tadi yang disampaikan terkait dengan War on Drug. Ini War on Drug ini diawali dengan adanya sebuah PC. PC dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose, yang menggantikan Bapak Heruwinarko. Dan saat beliau menjabat, langsung beliau mengeluarkan sebuah PC, yaitu War on Drug. Jadi kalimat war on drug memang kedengarannya serem. Kayak perang, tembak-tembakan. Dor. Kayak combat. Luar biasa. Ngeri lah ya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Artinya war on drug itu memang masalah narkotika ini nggak bisa kita jadikan dia sebagai sahabat. Tapi kita harus perangi dia. Betul. Ya kan? Inilah yang menjadi visinya Bapak Kepala BNN RI ini, yang digulirkan kepada seluruh BNN provinsi di 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan di seluruh Badan Narkotika Nasional kabupaten maupun kota, yang saat ini baru 173 kalau nggak salah se-Indonesia, karena kita keburu moratorium, jadi belum ada penambahan lagi. Nah, ini War on Drug digulirkan semuanya kepada seluruhnya, wajib untuk menyampaikan melalui media sosial. Apakah itu dalam bentuk Instagram, Facebook, Twitter, bahkan masuk ke dalam YouTube, membuat semacam ikon atau film durasi singkat. Bagaimana menyampaikan tentang bahayanya narkoba bagi kesehatan. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi, War on Drug. War on Drug itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan kaitan dengan War on Drug. Yang pertama, mungkin upaya kita bagaimana menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, khususnya untuk sahabat-sahabat saya di Radio Suara Gracia ini ya,
semoga kaitan dengan masalah sosialisasi P4GN, kalau memang belum sempat menerima silahkan nanti meminta kepada Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon berkirim surat, Pak, saya di kelurahan mana, kalau boleh Pak, atau di kecamatan mana, atau di RT mana bila perlu kan gitu ya. Cuma di era pandemi ini kami mohon jangan ada di dalam ruangan. Artinya ruangan boleh, karena kalau nggak ada penutupnya musim hujan sekarang kan Kehujanan, gitu Pak, ya. ya. Jadi dalam aula terbuka aja kan gitu ya. Itu lebih baik ya. Sip. Terbuka ya, Pak, ya. Jadi biarnya angin yang masuk itu angin alami kan gitu ya. Nah, nanti silakan kirim surat ke BNN atau datang ke BNN mangga. Pak, bagaimana kalau kami ingin menerima arahan tentang bahaya narkoba atau pemaparan atau sosialisasi? Silakan. Pak, bagaimana kalau kami juga ingin menerima tentang HIV/AIDS? Nanti BNN yang akan mengkoordinasikan, akan mensinergikan. Pak, jadi, bagaimana narkotika dan AIDS bisa sekalian gitu ya, Pak? Pak, bagaimana ini dengan kejahatan yang udah bicara dengan pihak Kodim, pihak kepolisian. Nanti kita akan gandeng sama-sama. Yang diminta oleh masyarakat apa? Jangan sampai masyarakat memintanya air mineral, saya kasih bir, nggak nyambung. Gitu nanti jaka semung bawa golok kan gitu ya. Nah, gitu kagak nyambung loh gitu kan ya gitu. Nah, ini permasalahannya. Jadi kaitan dengan bahaya narkoba ini merupakan salah satu upaya yang masuk dalam war on drug, yaitu upaya preventif. Supaya masyarakat sadar betapa bahayanya, betapa jahatnya narkoba untuk kesehatan kita, untuk perekonomian kita, ya, untuk bisa merusak ideologi orang yang sudah bagus, NKRI harga mati, akhirnya NKRI-nya jalan, orangnya yang mati kan gitu. Nah itu bahaya sekali ya. Bisa juga masuk ke dalam dunia politik. Kenapa? Dengan adanya narkoba, orang bisa ngomong menggebu-gebu. Pokoknya saya habis obatnya diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan banyak ya tokoh-tokoh politik ya. Saya nggak mengatakan itu. Saya nggak mengatakan itu. Artinya narkoba itu bisa masuk ke ranah saja. Masuk juga ke ekonomi, bisa merusak perekonomian yang ada. Contohnya apa? Bisa bayangkan harga emas mungkin dalam hitungan gram, harga emas kita mungkin antara 500 sampai 1 juta tergantung kualitas daripada emas itu. Tapi narkoba, sabu lah contohnya, itu dari harga emas mulai per gramnya masih 200.000, narkoba itu jenis sabu itu per gramnya 1,5 juta sampai 3 juta. Lebih mahal dari emas. Waduh, luar biasa. Padahal di Cirebon ini banyak emas, jalan-jalan malah ya. Nah, kan gitu ya. Nah, ini dari perekonomian akan sangat merusak. Nah, kemudian dari perusakan itu juga menjadi sesuatu yang menarik bagi orang-orang yang gelap mata, yang pikirannya sempit. Antar dong ini ke sana. Udah cuma nganter kira-kira jauhnya 1 kilo aja. Atau mungkin dari Suara Gracia ini ke Terminal Harjamukti. Saya nganter barang, nanti saya kasih uang kamu 1 juta, 2 juta. Mana ada beca aja kan dari Suara Gracia ke Harjamukti nggak mungkin 1 juta kan. Betul. Tapi cuma nganterin aja, kamu nanti saya kasih uang. Seperti itu. Jadi merusak kan. Nah, kemudian sosial budaya, bagaimana kita untuk bersosialisasi itu sudah tidak berjalan. Kenapa? Otaknya bisa error semua. Budaya kita juga sama begitu. Jangan sampai orang mempunyai inspirasi, mempunyai masa depan dengan menggunakan narkoba akan pede. Jangan sampai jadi budaya kita. Sangat tidak bagus, ya kan? Pertahanan keamanan juga sama, bisa invasi dari luar seperti sekarang. Narkoba, jenis narkotika yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan kiriman dari luar. Iya. Ya, kita ini udah merupakan rahasia umum lah. Kita ini sangat bodoh kita mau menerima kiriman barang di sana ditembakin, di sana dihabisin, masuk ke kita beli dengan harga mahal untuk meracuni siapa? Meracuni bangsa kita sendiri. Luar biasa, ya. Ini baru luar biasa. Dan mereka dari luar ke dalam itu biasa di luar. Jadi makanya kena kita semuanya. Ini sangat. Jadi dampak dari narkoba itu sangat merugikan. Sangat merugikan. Itulah salah satu yang melatar belakangi tagline War on Drug. Nah, itu baru satu. Bukannya selama ini juga sudah melakukan war on drug selama ini, Ben? Betul. Kita sudah melakukan yang kita rasakan itu sudah masif. Tapi perbuatan lawan kita lebih masif lagi daripada kita. Mana ada maling lebih pintar daripada polisi. Kalau ada maling lebih pintar daripada polisi, kata maling, saya jadi polisi aja. Kan begitu. Nah, makanya pengedar narkoba lebih pintar daripada
aparat penegak hukum, daripada masyarakat, daripada tokoh agama. Iya. Kenapa? Karena dia akan berusaha bagaimana caranya mengelabui NPS yang baru. Ya, caranya gimana? Oh, masuk ke X-ray nggak bunyi. Terdeteksi. Begitu dites urin tidak muncul. Kan kenapa? Karena narkotika jenis baru. Seperti itu. Ini banyak. Banyak sekali. Oke. Dan di Cirebon ini yang sekarang yang masuk bukan lagi bentuk narkotika jadi, tapi berbentuk prekursor. Bahan narkotika. Bahan narkotika. Oke. Ya. Saya baru-baru menangkap 39 gram. Ya. Dia narkotika, betul. Diperiksa di laboratorium narkotika Badan Narkotika Nasional yang ada di Jakarta. Narkotika, tapi turunannya dia tidak masuk dalam lampiran peraturan Menteri Kesehatan. Oke. Artinya Jadi itu tidak bisa ditindak secara enggak hukum. bisa. Ya kita sita aja. Kenapa? Karena ini akan membahayakan. Gitu loh. Cuma kalau kita memaksakan, dasar hukumnya apa? Ya paling dasar hukumnya kepada obat-obatan biasa atau mungkin zat beracun dan sebagainya. Jadi tidak masuk ke dalam Undang-Undang 35-nya seperti itu. Oke. Padahal kalau Undang-Undang 35 kalau ketahuan seperti itu, waduh. Pokoknya beres lah itu, kan gitu ya hukumannya. Jadi kan itu. Dari tingkat kerugiannya sangat luar biasa. Betul. Dari pengaruh narkoba ini. Kemudian Betul. BNN Kota Cirebon mengupayakan adanya war on drugs. Secara real langkah-langkah apa nih Pak yang dikerjakan oleh BNN secara nasional maupun di Kota Cirebon sendiri? Iya, jadi secara real kaitan dengan war on drug yang satu item pertama ini, kita melakukan pendeklarasian kelurahan dengan programnya Kelurahan Bersinar, Bersih Narkoba. Oke. Kota Cirebon itu memiliki 5 kecamatan, 22 kelurahan. Yeah. 5 kecamatan ini kita sudah mengumpulkan kepada camat masing-masing. Namun satu dan lain hal di era pandemi ini serba keterbatasan. Sehingga di 2020 kami baru mendeklarasikan 5 kelurahan bersinar di Kota Cirebon. Masih ada 17 kelurahan. Nah, sambung menyambung menjadi satu. Makanya di 2021 kami optimis akan bisa menjadikan 17 sisanya ini menjadi 17 kelurahan bersinar. Oke. Kalau digabung maka menjadi 22 kelurahan bersinar. Jadi seluruh Kota Cirebon. Yes. Ya? Jadi kalau digabung 22 kelurahan bersinar menjadi 5 kecamatan bersinar. Kalau sudah 5 kecamatan bersinar maka akan muncul Kota Cirebon bersinar, bersih narkoba. Jadi dari paling bawah ya Pak ya, boleh dibilang ya. Betul. Dari wilayah kelurahan terlebih Kalau kita mau mendeklarasikan, kalau kita mau mewujudkan 22 kelurahan bersinar, kalau menurut saya itu bukan suatu hal yang sulit. Memang segala sesuatu dengan apapun itu sulit, tapi itu bukanlah sangat sulit, tidak. Yang sulit itu pada saat sudah terbentuk bisa nggak dipertahankan. Betul. Bisa nggak dipelihara. Nah ini menjadi beban kita. Nanti kan keluar katanya bersinar. Kota Cirebon katanya 5 kecamatan bersinar. Katanya 22 kelurahan bersinar. Kok masih ada peredaran narkoba? Kok masih ada yang terpapar? Ingat, kalimat bersinar, bersih narkoba bukan berarti di situ tidak ada orang menggunakan narkoba. Bukan berarti di situ tidak ada peredaran. Nah, kita minta kepada warga masyarakat semuanya, terutama para pendengar Suara Gracia yang kami cintai ini, tolong munculkan keberanian. Kalau ada orang-orang yang terpapar narkoba, bawalah ke BNN. Nggak akan digebukin, ya, nggak akan diperas, dimintain uang, nggak akan dihukum. Gitu. Nah, terus kedua, kalau ada orang-orang yang terpapar narkoba akibat penyalahgunaan, tolong bawa ke BNN. Nggak usah malu dengan tetangga, malu dengan teman, malu dengan siapa. Saya sering ngomong, kalau ada orang yang ngomong, jangan bawa ke BNN ya. Kalau ada orang yang terpapar narkoba, kamu jangan coba-coba melaporkan saya mengedarkan narkoba. Nanti kalau kamu datang ke BNN, kamu digebukin, kamu dihukum, nanti kamu malu, nanti kamu diperas dan sebagainya. Udah saya ponis aja langsung. Saya bukan hakim, saya ponis. Orang yang ngomong itu adalah sebagian daripada pengedar atau bandar. Teorinya kenapa? Kalau kita jualan di pasar, pembeli kita nggak ada, kira-kira kita jadi penjual untung apa rugi? Rugi dong. Rugi kan? Sama teorinya. Dia seorang pengedar. Saya mau mengedarkan,
konsumen saya si A si B, tapi diobati sama BNN. Disembuhkan sama BNN, dijadikan sebagai manusia normal. Begitu saya tawarkan, orangnya nggak mau. Iya. Kira-kira saya mau menjual sama siapa? Berarti rugi saya. Nah, itulah yang saya katakan. Kalau ada orang yang ngomong, jangan kamu dibawa ke BNN, nanti kamu diperas. Nanti kamu digebukin di BNN. Nanti kamu di sana didolimin, dihukum kamu di sana. Enggak, pokoknya bawa aja orang yang ngomong itu, berarti dia adalah salah satu bagian daripada pengedar atau bandar. Nggak usah kita bicara bahwa menghambat program pemerintah. Udah, kita kembali kepada masyarakat. Kenapa? Teorinya setiap ada penjual berarti butuh pembeli. Betul. Kalau ada pasar berarti butuh konsumen, ya kan? Nah, kalau sudah tidak ada pembeli, tidak ada konsumennya di pasar, pasar akan tutup, ya kan? Pasarnya kalau nggak ada Seperti pembeli. itu. Nah, selain mewujudkan kelurahan yang bersinar tadi, apalagi Pak? Apakah cuman itu saja yang dikerjakan? Bersinar itu merupakan salah satu upaya selain daripada sosialisasi P4GN kepada masyarakat, bagaimana caranya kita melakukan upaya preventif pencegahan dengan cara kita memberikan racun yang baik. Nah, ya kan? Sosialisasi bahayanya narkoba kan kita memberikan masukan kepada pemikiran, kepada benaknya, kepada otak masing-masing manusia yang ada, ya, siapapun yang kita datangi, itu kan dimasuki racun yang baik, racun positif. Oh ya, saya nggak boleh minum obat melebihi dosis yang sudah ditentukan. Nah, oh ya, saya kalau bergaul dengan orang jangan menerima obat-obatan yang sekiranya saya tidak jelas obatnya apa. Ada orang yang berbaik hati kepada saya, tapi orang itu nggak kenal. Kok dia tiba-tiba ngasih obat kepada saya? Nah, oh ya, anak saya sekolah, atau adik saya, atau orang yang saya cintai sekolah di mana? Terus saya tidak pernah memberikan pesan, nak, jangan kamu beli makanan sembarangan, jangan kamu menerima makanan, minuman, atau apapun dari orang yang tidak dikenal. Nah, itu kan sudah terpancing di dalam situ, gitu kan. Ini upaya-upaya bersinar. Itu kaitan dengan masalah preventif, bagaimana kita mensosialisasikan, ya kan. Ini kan dengan cara mempersilahkan kepada siapapun juga untuk meminta BNN untuk hadir di kampung halamannya kita untuk berbicara tentang bahaya narkoba. Yang kedua adalah upaya rehabilitasi gratis. Nah, sebetulnya rehabilitasi itu juga sudah gratis dari dulu. Ya, nggak ada rehabilitasi yang bayar. Pak, enggak Pak, saya kemarin rehabilitasi saya bayar Pak. Pertanyaannya, Bapak rehabnya sama siapa? Saya datang sendiri Pak ke tempat rehab. Tempat rehabnya punya BNN bukan? Bukan. Ya udah, Bapak bisa menjawab sendiri bahwa Bapak merehab orang bukan ke BNN, tapi ke tempat yang ya namanya swasta. Ya kan, nah, rehab swasta. Jadi berarti BNN nggak tahu. Jadi jangan menyalahkan BNN. Kalau di BNN gratis ya Pak? Insya Allah ya. Memang proses rehab itu harus ada jalan ceritanya, harus ada prosedurnya. Dari pertama mungkin kita datang, nggak langsung tiba-tiba orang itu langsung direhab pada saat itu. Enggak. Karena bukan seperti orang yang kena COVID. Ya kan, datang langsung ICU, langsung dapat kamar. Enggak gitu. Ya. Jadi orang kalau datang ke BNN, ya kita akan melakukan screening dulu, kita melakukan pendataan. Hasil dari pendataan itu kita akan melaksanakan asesmen lokal dengan dokter yang ada di BNNK Cirebon. Bersangkutan ini memang udah termasuk jenis pecandu, penyalahguna narkotika yang akut, atau dia hanya baru coba-coba. Kan begitu ya. Nah, kita akan lihat perkembangannya dari situ. Kalau hasilnya di situ, oh dia baru coba-coba atau dibawa sama teman, atau baru dia pegang, diisap, ditempel di hidung, terus datang petugas, ketangkap dan sebagainya. Ya berarti hal seperti itu tidak perlu ditindaklanjuti sampai ke tempat rehabilitasi yang maksimal, artinya rawat inap, kan gitu ya. Ya berarti kita cukup memantau dia, seminggu kemudian untuk balik lagi kita lakukan tes urin kembali, kan gitu ya. Nah, terus bagaimana? Oh dia ternyata sudah menggunakan mungkin ada sebulan lah. Nah jadi pengguna baru berarti gitu kan. Itu pun menjadi korban daripada pergaulan, gitu kan. Nah ini bisa dilakukan. Nah ini mungkin bisa dilakukan dengan cara apa? Karena kalau tidak minum itu kayaknya dia sakit, pusing kepalanya, kita lakukan dengan cara rawat jalan. Kan gitu ya. Terus bagaimana Pak kalau yang ada orang
yang sudah menggunakan narkotika itu udah lama. Wah, ini udah kecanduan banget. Ini baru-baru ada nih. Ini ada satu contoh, datang ke kita, datangnya hari Jumat waktu itu. Tapi kan kalau hari Jumat karena kita juga harus melakukan upaya pendaftaran. Ya kan, dia udah dari SMA ya kalau nggak salah. Dari SMA, kebetulan ini dulu beliau ini kepala seksi rehabilitasi yang paling galak nih. Wah, itu orang semua yang kecanduan kode. Saya Bu Desi ini rehab total gitu kan, nggak ada maaf. Pokoknya tiada maaf bagimu gitu kan. Tapi yang positif. Nah, bukan Bu Desi yang positif. Ya. Jadi segala sesuatu kita lakukan. Nah, kalau memang ternyata dia, yang bersangkutan nih hasil asesmennya ternyata harus rawat inap. Karena mulai dari awal dia menggunakan sekian tahun yang lalu. Dan sampai sekarang tetap masih menggunakan walaupun tidak banyak. Tapi ada niatan ingin berhenti misalkan. Ingin sembuh, ingin menjadi manusia normal. Udah capek dia mungkin jadi pemabok kan gitu ya. Nah ya sudah, kalau memang begitu maka kita akan upaya untuk mendaftarkan secara online. Itu tanggung jawab BNN udah. Kita daftarkan secara online dengan pihak rehabilitasi Lido, ya, pusat rehabilitasi Lido yang ada di Bogor. Dari situ, dari online itu nanti akan diberikan nomor registrasi untuk masuk ke langkah berikutnya. Apa masuk ke langkah berikutnya? Yaitu untuk melakukan asesmen secara virtual. Jadi 2 kali asesmennya, bukan sekali, 2 kali. Asesmen lokal untuk kita mendaftarkan dia ke dalam online. Setelah begitu asesmen virtual. Nah, asesmen virtual itu langsung berhubungan kita dengan pusat rehab yang akan menerima yang bersangkutan. Nah, contoh seperti kemarin begitu, komunikasi akhirnya diputuskan di sana. Oh ya sudah, kalau memang seperti itu penggunaannya dengan pengakuan dan sebagainya, dan keluarga juga menyampaikan, sudah diterima untuk rawat inap. Nah, itulah yang kita lakukan. Apakah langsung pada saat itu berangkat? Enggak. Kenapa? Karena rehab Lido itu bukan hanya untuk kota Cirebon, bukan. Gitu. Itu nasional. Ya. Jadi harus kita mempertimbangkan alokasi tempatnya. Tapi ada tempat ada. Cuma prosedur itu harus dilalui. Enggak bisa acak-acakan, enggak. Tetap akan kita lakukan seperti itu. Nah, nanti dengan dasar itu maka akan segera dirujuk, diberangkatkan dari tempat di Cirebon akan menuju ke Lido Cisarua Bogor. Nah, kalau untuk rehab sendiri Pak, kan tadi biayanya sih gratis ya. Betul. Itu prosesnya sampai butuh waktu berapa lama Pak? Kalau rehab kalau yang rawat inap ya, kita bicara rawat inap aja ya. Kalau rawat jalan mah kan dia berjalan ya. Itu mah nggak ada masalah dan di rumah. Kalau rawat inap itu paling cepat itu 3 bulan. Paling cepat 3 bulan. Paling lama itu 6 bulan. Tapi bisa dilanjutkan. Tergantung hasil analisa dan evaluasi setelah 6 bulan itu. Oh gitu. Nanti ada namanya pasca rehab. Ada upaya kita lakukan setelah yang bersangkutan direhab, kita akan selalu melakukan upaya pendekatan, approach kepada yang bersangkutan. Jangan sampai yang bersangkutan begitu selesai direhab, justru dia kembali ke dalam lingkungan semula. Nah, ini sangat bahaya. Lingkungan tempat di mana dia masuk ke dalam pergaulan salah tadi itu, ini harus dijauhkan. Harus diputus ya pergaulan. Betul. Itu ya. Karena gini, orang yang baru masuk ke dalam lingkungan penyalahguna narkotika itu butuh proses. Tapi orang yang pernah ada dalam lingkungan itu, dia kembali ke situ akan lebih cepat daripada orang yang baru masuk. Gitu. Kenapa? Udah dikenal. Orang dikenal siapa? Dikenal orangnya dengan orang, sesama orang. Dikenal juga di dalam otaknya yang sudah pernah kena narkoba, narkotika. Jadi akan langsung nyambung, cek. Dia akan kembali ke yang kemarin. Bahkan lebih parah. Lebih parah. Kenapa? Karena dia punya imun. Jadi kalau kemarin kita dosisnya mungkin 1 botol kecil, karena dia sudah punya imun 1 botol kecil, dia berarti nanti kalau harus direhab lagi ya? harus dinaikkan. Itu sangat luar biasa kan gitu. Nah, inilah yang harus kita antisipasi terkait dengan masalah orang-orang yang pernah direhab. Jangan sampai aman direhab sama BNN itu pasti gratis, ya kan? Iya gratis, tapi yang sengsara siapa? Betul. Yang sengsara yang menggunakan. Kalau kita mah ingin menyembuhkan rakyat kita, gak sembuh semuanya. Gitu. Cuma hati-hati. Begitu selesai direhab, lulus 3 bulan kah?
lulus 6 bulan kan, Mm-mm. ya kan? Ada sertifikatnya, ada apanya. Saya udah lulus, gabung lagi, ketemu Nah. teman-temannya lagi, kan gitu. Itu Ini- yang berbahaya. Ini ya, yang Pak, harus dihindari, ya. Mbak Giti. Nah, ini khusus untuk rehab. Ini ada Bu Desi, kalau Oke. boleh arahkan sedikit ke Bu Desi, Boleh, Pak. biar secara rinci betul, karena ini yang langsung berhadapan dengan pasiennya. Oke, silakan. iya, Ya. silakan Bu Desi ini ya. Iya, yang namanya penyalahgunaan narkoba tidak ada kata sembuh, yang ada pulih. Mhm. Karena tadi sudah dijelaskan sama Bapak, ketika seorang pecandu atau penyalahguna narkoba setelah di-asesmen dan direhabilitasi, dia sudah lulus pesantren ya 3 bulan atau 6 bulan gitu kan ya. Sekolah. Nah, sekolahnya gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya adalah tantangan terbesar bagi dia. Ada yang namanya pasca rehab. Pasca rehab adalah program di mana ketika penyalahguna narkoba tersebut sudah lulus, sudah selesai menjalani rehabilitasi, dia akan diarahkan, Oke. akan dibimbing untuk siap kembali lagi ke masyarakat. Nah, yang di sini istilahnya yang menjadi masalah, bukan menjadi masalah, tantangan bagi mereka adalah masyarakat bisa menerima atau tidak. Nah, itu dia kadang-kadang ya susah ya, Yang Bu. susahnya di situ. Kadang-kadang dia mau mantan pecandu, mohon maaf dia nggak benar dan lain-lain lah gitu kan, stigma negatifnya. Nah, itu seharusnya dikurangi atau bahkan dihilangkan. Kalau mereka kembali ke masyarakat dan masyarakat menolak mereka, otomatis mereka akan kembali ke komunitasnya. Dan Yang itu bisa menjadi- menerima dia Nah, ya. dia akan mencari lingkungan yang bisa menerima dia. Dia ada kemungkinan kembali lagi ke lingkungan dia, ke komunitas dia, dan akan semakin mungkin tambah lagi, relapse lagi, bahasanya balik lagi. Nah, istilahnya disitulah pecandu itu tidak ada kata sembuh, tidak ada kata clear, tetapi dia pulih. Dan tantangannya itu lebih besar ketika dia selesai rehabilitasi, kembali lagi kepada niat dia. Mau stop enggak, mau clear atau enggak, mau berhenti atau enggak. Karena bagaimanapun yang rugi adalah diri kita sendiri. Ketika kita keluar, saya pakai, mohon maaf, sabu gitu kan ya, saya sudah direhab, saya bisa mengendalikan itu. Nanti konsumsi dia akan semakin bertambah. Karena dia seolah-olah menantang diri dia, kalau saya masih bisa mengendalikan itu. Itu berbahaya. Oke. Memang sebaiknya dia agak dipindahkan ke lingkungan yang baru, agar dia juga bisa menjadi orang yang baru dan bisa mengontrol diri sendiri. Mungkin komunitas keagamaan itu Nah, membantu itu. ya Bu Desi. Ya, karena pernah ada yang direhab di kami, dia kembali lagi ke rumahnya, cuma selang 2 minggu Mas, dia kembali lagi. Ya karena bergaulnya dengan teman-teman mereka gitu Ya, kan, berkumpulnya sayang dengan sekali teman-teman ya, yang seperti dulu, itu gitu, ya. sayang sekali gitu kan ya. Makanya kembali lagi niat. Yang penting niat dari dalam diri sendiri dan support dari orang terdekat serta masyarakat. Oke. Jangan kucilkan mereka. Nah, kalau proses rehabilitasi sendiri itu kondisi paling parah gitu. Ya. Mungkin Ibu Desi bisa ceritakan kayak gimana sih orang yang mungkin direhab itu yang kondisinya parah banget itu sampai seperti apa gitu. Penyalahgunaan narkoba itu menyerang ke fisik Mas. Langsung bukan fisik, hanya ke fisik Psikis, keluar, ya? psikis, dan juga langsung menyerang ke saraf, ke otak. Yang terparah pernah kita tangani itu adalah orang tersebut sudah memiliki gangguan jiwa. Udah nggak nyambung ngomongnya, bahkan pernah ada kakak beradik, orang tuanya konsultasi ke kami, kakak beradik dia menggunakan obat-obat terlarang, sudah lama dari kelas 6 SD sampai sekarang mungkin usianya udah ke 17 tahun. Dan tidak segan-segan ketika tidak diberikan uang sama orang tuanya, dia sampai menodongkan senjata tajam ke ayahnya. Itu pernah kita alami. Kalau memang misal kondisi dari si klien tersebut sudah ada gangguan jiwa, sudah ada efek-efek yang memang berkaitan dengan gangguan jiwa, kami akan konsultasi dengan psikolog atau dokter jiwa. Lalu ada juga yang dia sudah menggunakan beberapa jenis narkotika atau obat-obat terlarang lainnya. Kondisinya dia menyerang ke ginjal Mas. Obat-obatan kan keras ke ginjal ya Mas ya. Sebagai penyaring racun. Kondisinya ketika dia setiap pagi dia akan merasakan sesak nafas. Dan itu yang sudah memang menyerang ke bentuk ke fisik, serangan fisik. Jadi penyalahgunaan narkoba itu selain menyerang kepada psikis dan pastinya adalah ke fisik dan organ dalam kita. Yang namanya organ dalam itu nggak bisa dengan cepat dong kita sembuhkan. Betul. Apalagi kan banyak contohnya efek dari narkoba tersebut yang sudah menyerang otak, dia kan jadi
bicara tidak nyambung, bahkan kalau sudah gangguan jiwa itu akan sulit sekali disembuhkan. Tidak bisa kembali lagi seperti kita kertas HPS, kita remasnya seperti bola. Nah, rehabilitasi itu adalah proses mengembalikan menjadi bentuk segi 4. Kita lihat kertas HPS tersebut masih tetap kan ada bekas-bekas gurat-guratan masih ada ya. Sama seperti itu. Semakin banyak keremasan tersebut atau semakin tingkat keparahan dari si klien itu akan semakin sulit untuk kita kembalikan lagi. Apalagi sudah berkaitannya dengan psikisnya akan sulit. Makanya dari sini saya komunikasikan kepada teman-teman pendengar bahwa sedini mungkin ketika ada keluarga, ada orang terdekat yang memiliki gangguan terhadap penyalahgunaan narkoba, konsultasi hayu ke BNN atau tempat rehab lainnya. Di Cirebon ada Rumah Sakit Gunung Jati, ada puskesmas yang kerjasama dengan BNN, ada beberapa puskesmas yang sudah kerjasama dengan BNN, dan juga ada yang dibina oleh Dinas Sosial yaitu IPWL, ada 2 IPWL di Kota Cirebon ini. Silahkan untuk konsultasi. Negara, pemerintah, kami memfasilitasi itu untuk teman-teman pendengar Suara Gracia untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Sayang, ketika sudah semakin parah dan itu tidak bisa diobati, sudah terlambat, itu akan sulit. Iya. Jadi mungkin ada pendengar Keluarga Gracia yang secara ekonomi tidak mampu ya, tidak perlu khawatir dengan secara ekonominya ya, karena rehabilitasi gratis ya, semuanya oleh pemerintah gitu. Ya Bu ya. Jadi nggak perlu khawatir karena itu sudah ditanggung semua oleh pemerintah, termasuk di puskesmas juga bisa tidak dipungut biaya. Di puskesmas itu ada puskesmas Derajat, Gunung Sari, Cangkol, Kesunean, dan satunya lagi Kejaksan. Oke, artinya sudah sangat mudah untuk masyarakat mengakses apabila membutuhkan penanganan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Dan sekali lagi jangan takut untuk datang ke BNN. Kita nggak nyeremin, kita bukan monster atau apa. Justru kita ingin membantu loh. Betul. Jangan takut ada pikiran, aduh datang ke BNN kayaknya bakal ditangkap. Saya penyalahguna datang ke BNN pasti diperiksa nih, pasti ditangkap nih, pasti bla 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 bla. Tidak, kita melindungi teman-teman, kita melindungi para klien untuk diobati dengan rehabilitasi karena sudah ada muncul niatan di situ. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau memang masih belum berani komunikasi dengan BNN, silahkan bisa menghubungi beberapa istilahnya jejaring kita yang tadi kita sebutkan, baik puskesmas, rumah sakit ataupun dari IPWL yang di bawah Dinsos, Kemensos gitu. Jadi kalau ada kesadaran sendiri itu tidak ada penanganan secara hukumnya, jadi tidak akan dihukum ya Keluarga Gracia, kecuali kalau ditangkap. Makanya jangan sampai ketangkep, mending datang sendiri ya Pak ya. Iya, sebelum terlambat gitu, sebelum ditangkap, dan jangan sampai teman-teman Gracia ini ada yang terlibat dengan peredarannya, itu pasti memang berurusan dengan hukum karena kita kan war on drug ya. Kita berantas peredarannya, tapi kita obati penyalahgunanya. Jadi proses rehabilitasinya akan ditangani dengan sangat serius oleh BNN Kota Cirebon maupun BNN secara nasional ya, karena fasilitas-fasilitasnya memadai untuk penanganan dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, saya kembali ke Pak Yaya nih. Terkait dengan penindakan nih, tahun 2020 di BNN Kota Cirebon ini saya baca laporan dari salah satu media lokal mengungkap sebanyak 126 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Benar ya Pak ya, itu ya Pak ya datanya ya di wilayah Kota Cirebon ini tahun 2020. Nah, bagaimana dengan tahun 2021 sendiri yang akan dikerjakan oleh BNN? Memang situasi ya dan kondisinya peredaran narkoba maupun penyalahgunaan di era pandemi ini bukan menyesuaikan dia kena pandemi, enggak. Tapi dia memanfaatkan situasi yang ada. Ya, apa yang dia lakukan? Mungkin di saat para penegak hukum, para petugas itu sibuk mengamankan masyarakat dari kasus corona, mewajibkan pakai masker, jaga jarak dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan. Di saat itu juga dia memanfaatkan untuk melakukan upaya kejahatan narkotika atau narkoba jenis lainnya, kan gitu ya. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara mungkin dia menyebarkan, mengedarkan, atau dia menggunakan. Jangan usah takut. Nanti kan petugas kalau datang harus pakai APD lengkap, kan gitu. Jadi
kita ketahuan, nanti kita bubar lah seperti itu. Nah, itulah salah satu peluang di mana terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkotika ataupun peredaran narkotika di era pandemi itu memanfaatkan situasi protokol kesehatan justru yang naik ada. Ya, Pak ya? Justru naik gitu loh. Walaupun memang jumlahnya tidak signifikan besar ya. Kenapa? Karena mungkin karena pengaruh ekonomi ya. Iya. Menurun pengaruh ekonomi. Karena kalau situasi normal mungkin penghasilan banyak. Tapi situasi sekarang penghasilan mereka sedikit. Betul. Uang dari mana kan akan terjadi perputaran kan seperti itu. Nah, ini akan sangat berpengaruh dengan masalah perekonomian juga. Jadi ini juga berdampak. Namun kita tidak tinggal diam, tetap kita melakukan hampir tiap hari di Jawa Barat khususnya. Hampir tiap hari. Bukan hanya di Cirebon, kita melakukan upaya pemberantasan narkoba ini, ya, baik itu obat-obatan terlarang, ya, maupun kepada narkotika yang memang masuk dalam peraturan Menteri Kesehatan. Ini kita lakukan semuanya. Dan memang tadi udah disinggung sedikit tadi sama Ibu Desi. Memang narkotika itu sasarannya sebetulnya bukan langsung ke psikis, bukan langsung ke kejiwaan. Sasaran utamanya adalah fisik. Nanti dari fisik ini, ya, ini saya luruskan. Ini dari fisik ini, itu akan terganggu kejiwaannya. Kenapa? Karena fisiknya sudah rusak. Contoh mungkin yang diserang, tadi sebutkan ginjal, ya itu udah pasti. Kenapa? Akan terganggu. Yang kedua mungkin paru-paru. Paru-paru kan kaitannya dengan apa? Dengan asap yang dihisap, ya. Apakah itu nikotin ataupun jenis sabun dan sebagainya. Bisa juga mungkin leper ke hati. Itu juga faktor dari minuman keras, ya. Hati kita akan mati. Ya, bukan hati perasaan, bukan. Maksudnya hati kita akan mati, akan keras gitu loh. Nah, pada saat keras itu ya bisa tahu sendiri nanti ahli kesehatan yang akan menjelaskan itu akan tidak nyaman gitu loh, ya. Kemudian organ-organ dalam lainnya, apakah kita usus kita atau mungkin bagian-bagian tertentu, telinga kita, gusi kita juga ya. Dan orang yang sering menggunakan narkotika biasanya gusinya itu bengkak. Dari gusi bengkak itu maka giginya akan semrawut gitu loh, akan goyang. Nah begitu gusinya sudah normal, gigi nggak kembali ke posisi awal. Betul. Gitu kan, ada yang ke dalam, ada yang keluar. Waduh, itu kan jadi kacau ya. Jadi kacau, itu kan jadi carut marut lah gitu kan, nggak karu-karuan. Nah lebih fatal lagi yang masuk ke otak. Otak ini akan hitam. Apabila sering dikonsumsi narkoba, otaknya akan. Inilah yang berdampaknya kepada psikis. Makanya betul kalau narkotika itu sebetulnya sasaran tembaknya bukan ke kejiwaan, ke fisik. Tapi karena fisiknya sudah terbakar, sudah hancur, sudah rusak, maka erornisasi akan muncul di bagian kepala. Karena itu pusat kendali di sana. Kalau pusat kendali sudah diacak-acak dengan obat, maka akan masuk ke dalam gangguan kejiwaan. Nah, kalau sudah masuk gangguan kejiwaan, kadang-kadang nggak nyambung, diajak ngomong kiri, jawabnya kanan, nggak diajak ngomong sendiri kan gitu loh ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang ketawa sendiri. Nah, itu karena dampak daripada narkotika. Memang betul. Jadi saya tidak menyalahkan bahwa narkotika akan menyerang kepada kejiwaan. Enggak, fisiknya dulu. Fisik dulu dihancurkan sampai masuk ke saraf motoriknya, ke saraf pusat yang ada di otak kita. Setelah terbakar baru kejiwaannya akan terganggu. Nah, kalau sudah kejiwaan terganggu, ya kita repot ngobatinnya. Kita ngobatin secara fisik oke. Tapi ngobatin kejiwaan agak susah memang. Betul. Susah. Lebih susah. Apalagi kalau sudah secara fisiknya rusak ya Pak ya. Gitu. Nah ini bagi yang terpapar narkotika awal, silahkan bawa ke rumah sakit. Kalau nggak mau kantor BNN karena serem gitu kan, ada war on drug-nya, udah ke rumah sakit daerah Gunung Jati. Aduh Pak kejauhan, saya dekat dengan puskesmas. Enggak, puskesmas di Kota Cirebon silakan. Iya. Saya sudah sampaikan ke Bapak Kadis Kes Kota Cirebon, Bapak Dr. Edi, beliau udah merespon, menyampaikan dalam rapat dengan Kepala Puskesmas Kota Cirebon, udah disampaikan jadi seluruh puskesmas tidak boleh menolak pasien atau siapapun yang mungkin ada gejala, ada kasus terpapar narkoba atau baik yang awal maupun yang sudah akut, harus diterima seperti itu. Itu yang dilakukan. Iya. Nah, ini salah satu tantangan dari pemberantasan narkoba, war on drugs ini adalah new psychoactive
substance atau narkoba jenis baru ini ya Pak ya. Betul, NPS itu. Nah itu bagaimana nih BNN sendiri menghadapi hal-hal seperti ini? Kan berkembang terus daftarnya ya Pak ya. Betul. Jadi ada upaya terhadap zat-zat tersebut, kita tetap melakukan penelitian di tingkat pusat. Sejauh mana ada zat-zat yang baru yang dilakukan oleh Laboratorium Narkotika Indonesia ya, yang ada di BNN, yang ada di Lido Bogor ya, itu tetap melakukan upaya itu. Yang kedua, kita juga melakukan upaya pembenahan aturan untuk diusulkan kepada Menteri Kesehatan. Jadi dalam setiap ada perubahan NPS yang baru tadi, itu selalu akan diajukan ke dalam ranah hukum untuk ditambahkan ke dalam lampiran aturan Menteri Kesehatan untuk mendukung ke dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari dasar lampiran ini dimasuk ke dalam undang-undang ini akan masuk, maka orang tersebut akan dapat dijerat seperti itu. Itulah yang akan dilakukan. Kalau tidak masuk, dia berarti hanya obat-obatan biasa. Sekalipun itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Kalau kita paksakan belum masuk, belum ketok palu kan gitu. Jangan salah, nanti kita akan di pra-peradilan kan, nanti kita bisa dituntut. Bisa dituntut. Kita menghukum orang, mendolimi orang, mengkriminalisasi kan gitu. Nah seperti itulah kira-kira. Oke. Nah dari sisi penegakan hukumnya sendiri, apakah juga akan makin ditingkatkan gitu Pak dalam war on drugs ini? Ya. Itu udah pasti ya, kaitan dengan yang pertama kita sosialisasi bahaya narkoba, kita juga akan meningkatkan, kita juga akan meminta bantuan kepada masyarakat agar orang-orang yang terpapar narkoba bawa ke BNN, kita lakukan rehabilitasi gratis, dan jangan lupa kita juga membentuk dalam proses bersinar itu ada namanya IBM, ya, intervensi berbasis masyarakat. Jadi IBM ini berasal dari kata PBM, pemulihan berbasis masyarakat. Jadi masyarakat sendiri juga harus turut serta membantu awal, membantu tahap awal pemulihan kepada masyarakat yang terpapar. Nah ini salah satu upaya untuk menghindari adanya orang-orang yang pernah direhab kembali ke dalam lingkungan masyarakat tidak diterima, dikucilkan. Nah kalau dengan adanya PBM, adanya IBM, diintervensi oleh masyarakat sendiri, sehingga mereka akan dibantu untuk dipapah, digiring, diajak gitu loh. Sehingga dia menjadi manusia yang berguna, berdaya guna dan berhasil guna, seperti itu. Nah ini yang kita lakukan dari fungsi rehabilitasi. Nah yang ketiga kaitan dengan masalah penegakan hukum atau represif, itu kita sudah meningkatkan. Salah satunya ini dalam waktu dekat kita akan mendeklarasikan atau ya akan meluncing pos interdiksi yang ada di Kejawanan. Kita melibatkan dari imigrasi, bea cukai, kepolisian, TNI, ya, angkatan laut, gitu kan, termasuk Satpol Air ya, atau Ditpol Air Polda Jabar yang kebetulan ada di Cirebon. Kita akan gabung. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan keluar masuk barang lewat pelabuhan, ya kan? Kita juga melaksanakan patroli pantai secara terpadu. Nah, kebetulan untuk Kota Cirebon, ketua tim terpadu P4GN-nya adalah Bapak Wali Kota Cirebon sendiri. Ya kan? Saya sebagai ketua 2, ketua 1-nya Bapak Sekda, pelaksana hariannya Bapak Kakes Bangpol. Nah, di darat yang bukan di laut, kita sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan tes urin kepada tempat hiburan. Kita juga akan melaksanakan tes urin kepada ASN Kota Cirebon. Insya Allah di 2021 ini, namun sekarang terkendala dengan masalah COVID. Tapi semoga ini bisa terrealisir gitu ya. Dan kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan selektif prioritas pelaksanaan tes urin terhadap calon-calon yang mau melamar pekerjaan, yang mau masuk TNI, masuk Polri, masuk ASN atau masuk apa saja. Nah, ya semoga aja juga diberlakukan, tapi tergantung kepada pemerintah daerah. Mungkin orang-orang yang mau menikah tidak ada salahnya dites urin dulu. Betul. Iya kan? Jangan sampai punya keturunan positif. Nah, kacau kan gitu. Sebagai upaya preventif juga itu Pak ya. Nah, tadi bagaimana kalau misalkan ada orang ditangkap tapi dia penyalahguna narkoba? Nah, kita lagi menggagas, semoga aja di sini juga para pemirsa pendengar Suara Gracia ini ada yang mendengar mungkin dari pihak kejaksaan atau dari pihak pengadilan. Ya, kita laksanakan APS, acara pemeriksaan singkat khusus
Bagi penyalahguna narkotika yang bermasalah dengan hukum, ya, yang bermasalah dengan hukum, namun dia baru coba-coba, atau dia ya baru tahap awal, namun keburu ketangkap, tidak ada barang bukti dan atau barang buktinya di bawah 1 gram, surat edaran Mahkamah Agung seperti itu. Maka kita lakukan acara pemeriksaan singkat. Insya Allah sidangnya mungkin 7 hari sidang ketok palu yang bersangkutan masuk ke tempat rehab. Bukan ditahan. Karena jangan sampai, aduh, ayo sini, ini coba dulu nih. Udah baru coba, baru pegang, diisap sekali, langsung ketangkap. Langsung digabung di lapas. Nanti nggak sembuh dia jadi malah ketemu sama temen di lapas ya, bahaya ya Pak ya. Jadi ketemu dengan sebangsanya dia, ya kan, jadi ketemu komunitas. Jadi secara hukum juga makin diperbaharui ya Pak ya, Betul. tatanannya. Oke, sebelum kita menutup ada yang bertanya nih, bagaimana dalam pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran obat-obatan medis tapi dijual untuk disalahgunakan. Kadang ada juga ya obat-obat medis yang disalahgunakan ya Pak ya. Iya. Tersedia di apotek. Terus bagaimana pengawasan terhadap yang menjual obat itu juga? Oke, langsung ya, siap ya. Jadi gini, kaitan dengan obat-obat medis itu sudah ada aturannya. Jadi kalau setiap membeli obat itu kan harus ada resep dokter, atau mungkin harus ada cara-cara lainnya yang berlaku di lingkungan PBF, Pedagang Besar Farmasi. Satu. Kedua, pengawasan dilakukan oleh penegak hukum. Pengawasan juga dilakukan oleh pihak pemerintah daerah yang memberikan izin, ya. Pengawasan juga dilakukan oleh komunitas farmasi, ya. Asosiasi farmasi. Ya pokoknya itu dilakukan semua untuk pengawasan seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat juga harus turut serta mengawasi apabila ada apotek diam-diam menjual obat keras kepada anak sekolah, ya. Yang paling banyak di Cirebon itu kan obat-obatan yang seharusnya pil koplo misalkan gitu kan, atau BK gitu kan, yang seharusnya untuk anjing gila gitu kan, ternyata diminum sama anak-anak. Ya kalau syukur-syukur kalau nggak istilahnya babaung kayak anjing kan gitu, aduh kacau kan gitu. Babaung kan gitu ya, jangan sampai gitu. Jadi ini yang perlu kebersamaan dari kita. Tolong beritahu kami. Hubungi BNN. Yang paling gampang aja lah. Call center di Cirebon 112. Mau pemadam kebakaran, mau kepolisian, mau Kodim, mau BNN, mau BNPT, mau apa teros, saja ya, apa Pak saja. 112 ya. 112. Hubungi, nanti akan sambungkan. Bapak tentang apa? Saya melaporkan narkotika. Nanti akan langsung ke BNN, ya, itu akan lebih mudah seperti itu. Jadi pengawasannya sudah berjenjang ya kalau obat-obatan pengawasannya ini, silakan ya? Dan saya sangat berharap itu justru masyarakat turut serta melaporkan kepada kami. Kalau misalkan Pak, saya udah ngubungi BNN berkali-kali, ya sudah, datang aja ke BNN, ketemu saya, jelaskan di mana. Pak, saya takut, ya jangan takut. Kalau untuk kebenaran jangan ada takut, jangan ada malu, ya. Ngapain mau takut? Kita untuk kebenaran, ngapain malu? Selama datang ke kantor masih pakai baju lengkap, ya. Nah, itulah. Ayo kita terima, yakinlah BNN pasti akan merespon 100% untuk segera kita tindak lanjuti. Asal jangan membohongi orang, kan gitu. Ini yang bahaya. Zaman ini nih, dia kemarin beli motor baru nih, beli mobil baru. Wah, saya udah ya bilang narkoba, jangan, itu kasihan ya. Nah, harus betul-betul kita ingin melihat kalau memang ada peredaran narkotika di mana. Oke, deal. Pak, ada apotek, ditutup. Nanti BNN akan membuat hasil lidik dengan apotek tersebut. Kita akan ngomong ke Pemda di Kota Cirebon, ditutup. Percaya saya. Ditutup, nggak bisa. Jadi akan ditindak ya Pak, akan ditindaklanjuti segera mungkin. Bila perlu kita lakukan war on rat terhadap apotek tersebut. Pokoknya keras ya sekarang harus ya. Oke. Ya Pak Yaya, terima kasih sekali siang hari ini sudah berbagi informasi untuk para pendengar-pendengar Suara Gracia terkait dengan penanganan narkoba. Semoga ini menjadi semangat bersama ya untuk masyarakat, warga Kota Cirebon, untuk kita sama-sama bisa bebas dari narkoba. Terima kasih Pak Yaya dan Ibu Desi. Ya, semoga tugasnya terus berjalan lancar membuat Kota Cirebon bersinar. Amin. Baik keluarga Gracia, kita masih akan lanjut lagi di program Harmonis yang hari ini tetap bersama di
program Harmoni sampai pukul 12 nanti. Kita akan nikmati dulu informasi-informasi berikut ini, nanti saya akan kembali lagi bersama Anda. GBI Kalvari Cirebon menjadi berkat bagi kota dan bangsa.